Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa qad hukiya, sungguh dihikayatkan aidan pula annal abda, bahwasanya seorang hamba yukta, didatangkan bihi, dengan si hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ma'ahu hasanatun, beserta hamba itu kebaikan-kebaikan, ka'amsalil jibali, seperti seumpama gunung. Fayunadi munadin, maka berseru oleh orang yang berseru. Ada malaikat pengumuman, man kana lahu inda fulanin haqqun, man kana lahu, barang siapa ada bagi dia, inda fulanin, di sisi fulan, haqqun, ada hak, seperti dikuya orang, seperti mengambil harta orang kada baidin. Falyati lahu, maka hendaklah dia mendatangi lahu bagi si fulan itu. Wal ya'khudh haqqahu, hendaklah dia mengambil akan haknya, minhu, daripada si fulan tadi. Dibadahi orang. Itu ikam ada hak di situ tuh. Ini menguyak ikam waktu di dunia. Fayatin nasu, maka datangan manusia. Fayakhuduna, maka mengambil mereka, hasanatihi, akan kebaikan-kebaikannya. Hatta lam yabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tersisa bagi dia oleh hasanatun, kebaikan. Habis pahalanya. Fayasiru hayrana, maka jadilah si hamba itu hayrana, kebingungan. Habis pahala sudah, apalagi yang masuk surga. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah lahu bagi si hamba, ujar Allah, abdi, wahai hambaku, abdi, wahai hambaku, innalaka indi, sesungguhnya bagi engkau di sisiku, kanzan, perbendaharaan, ada simpanan. Lam yattali alaihi ahadun min khalqi, yang tidak mengetahui atas simpanan itu seseorang min khalqi, dari makhlukku, sehingga orang kada mengambil pahala itu. Fayaqulu, maka berkata si hamba, ya Rabbi, wahai Tuhan, wa ma huwa, apa itu simpanan? Fayaqulu, maka berfirman Tuhan, niyyatuka, niat kamu, allati kunta tanwi bihal khaira, yang adalah kamu berniat dengan itu niat al khaira, akan kebaikan. Katabtuha, aku catat itu niat, laka bagi engkau, indi, di sisiku, sab'ina dhi'fa, 70 gandaan. Jadi pahala niat itu kada diambil oleh orang, karena disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diambil orang itu pahala dari ibadah zahir saja. Ibadah rahasia itu kada kau diambil oleh orang-orang. Nah, jadi kalau kita beribadah nang zahir-zahir ini, bila kita menguyak orang, menzalim orang, cagaran diambil orang. Tapi kalau ibadah nang di hati, berniat pada orang, nah itu kada kau diambil oleh orang. Berniat kebaikan toh, berniat kebaikan itu kada kau diambil pahalanya oleh orang. Wa hukiya aidan, dihikayatkan pula, annahu yu'ta bil abdi, didatangkan dengan seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayudfa'u lahu kitabun, maka diserahkan bagi dia kitabun, catatan amal.
Fayakhudhuhu, maka dia ambil akan itu kitab, akan itu catatan, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Fayajidu fihi, maka mendapati si hamba, fihi, pada itu kitab, hajjan, berhaji, wa jihadan, berjihad, berperang, wa sadaqatan, dan bersedekah sekian miliar. Ma fa'alaha, tidak pernah dia memperbuat akan itu barataan. Pada berhaji kada suwa, berjihad berperang di jalan Allah kada suwa, bersedekah sekian miliar kada suwa. Tapi kenapa ada catatannya? Fayaqulu, maka berkata si hamba, ya Rabbi, wahai Tuhan, laisa hadza kitabi, tidaklah ini kitabi, catatan amalku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik, maka bahwasanya aku tidak pernah memperbuat sesuatu daripada yang demikian itu. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadza kitabuka, ini catatan amal engkau. Bujur nih. Li'annaka, karena bahwasanya engkau, ishta, hidup engkau, umran tawila, umur yang panjang. Wa anta taqulu, dan engkau berkata di hati nih, lau kana li malun hajajtu minhu, lau kana li, jikalau ada bagiku harta, hajajtu, berhaji aku, minhu, dari harta itu. Lau kana li malun, jikalau ada bagiku harta, tasaddaqtu minhu, aku sedekahkan daripadanya. Aku cakap berduit, bangun masjid, bangun pesantren. Fa'araftu dzalika, maka kenal aku akan yang demikian itu, ya Allah Ta'ala, min sidqi niyatika, dari kebenaran niat engkau. Dan aku tahu je Tuhan kebenaran niat ikam tak. Mun seandainya dasar ku beri duit, dasar ikam gawi, napa na ikam niatakan itu. Wa a'taituka thawaba dzalika kullah, aku berikan engkau pahala yang demikian itu. Kullah, barataan. Fa ya ikhwani, maka wahai saudaraku, ujar pengarang, man nawa syai'an, barang siapa berniat sesuatu, hasalalahu, hasillah sesuatu itu bagi dia. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh bersabda baginda Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi, niat orang beriman khairun min amalihi, lebih baik daripada amal ibadahnya. Yuqalu, dikatakan, innahu, bahwasanya, warada an sababin, warada mendatang itu hadis nang ujar Nabi, niyatul mu'min khairun min amalih, itu mendatang itu perkataan Nabi tersebut an sababin, dari satu sebab. Wahwa, dan bermula itu sebab, annan nabiyya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ada, menjanjikan Nabi, bisawabin, dengan pahala, ala hafri bi'rin, atas manabuk lubang, manabuk lubang sumur, ala hafri bi'rin, atas manabuk lubang sumur. Ya Nabi, siapa hakun mau menabukakan lubang sumur dapat pahala surga. Nah, panawa Utsmanu, maka berniat Sayyidina Utsman, ayyahfiraha, bahwa menabuk sidin akan itu sumur, lubang sumur itu. Pasabaka ilaiha kafirun, maka mendahului kepada itu sumur oleh orang kafir. Pahafaraha, maka dia menabuk akan sumur itu. Kada jadi Sayyidina Utsman menggawi, karena orang kafir berdahulu menabuk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, niyatul mu'min, niat orang beriman, yakni Utsman, yaitu
Siapa orangnya? Yakni menghendaki Nabi dan orang beriman itu Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ayyahfiraha, yakni Utsman menghendaki Nabi, orang beriman di sini adalah Utsman. Nah, niyatul mu'mini, bermula niat orang beriman, ya Utsman, khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Nya siapa? Yakni al-kafira. Maksud Nabi amalnya itu amalnya orang kafir. Karena Sayyidina Utsman dan sekadar berniat, situ dapat pahala sudah. Orang kafir bang, belapah menabuk sumur, tetapnya kada dapat pahala karena kekafirannya itu. Wa yuqalu, dikatakan, innan niyyatal mujarradata, sesungguhnya niat semata-mata, minal mu'min, niat haja toh, sesungguhnya niat semata-mata, niat sebuting haja nah. Tapi minal mu'min, daripada orang beriman, khairun, itu lebih baik, min amalihi, daripada amalnya, al mujarradi, yang kosong, anin niyati, daripada berniat. Sekadar berniat dapat pahala, tapi kalau beribadat tanpa niat kada dapat pahala. Nah, jadi itulah nang niyatul mukmin khairun min amalihi tadi. Kemudian wa dzakara ba'dhum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qabla hijratin nabiyyil isra' min Makkatin laylan li Qudsin yudra, wa ba'da isra'in urujun lis-sama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina fard wa ballagha al-ummata bil isra'i wa farada khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Hendak diarti per kalimat itu wa qabla hijratin nabi, dan sebelum hijrah nabi, al-isra, isra. Nabi itu diisrakan, dijalankan, mim Makkatin, dari Makkah, lailan, suatu malam, malam 27 Rajab, li Qudsin yudra, bagi menuju Baitul Maqdis, yudra, diketahui. Jadi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Wa ba'da isra'in, dan sesudah Isra, urujun lis-sama, dimi'ratkan lis-sama, ke langit. Hatta ra'an nabiyyu, sehingga melihatlah Nabi, Rabban, akan Tuhan, kallama, bepandiran pulang, min ghairi kaifin wan hisarin, dari ketiadaan, min ghairi kaifin, daripada ketiadaan cara, wan hisarin, dan batas, kada dibatasi oleh tempat, kada dibatasi oleh jihad. Waftarad, dan mewajibkan Tuhan, alaihi, atas Nabi, khamsan, 5 waktu sembahyang, ba'da khamsina farad, sesudah 50 waktu dia pardukan. Asal 50 jadi 5 kali aja sembahyang sehari semalam. Wa ballaghal ummata bil isra'i, menyampaikan Nabi akan ini umat dengan Isra'. Wa fardha khamsatin, dan Nabi menyampaikan kewajiban 5
waktu bilam tirai dengan tiada ragu-ragu. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu, sungguh beruntung siddiqun Abu Bakar Siddiq bitasdiqin lahu, dan membenarkan lahu bagi Nabi, dan membenarkan Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Wa bil uruji sidqu, dan dengan Mi'raj, dengan kabar Mi'raj, as-sidqu kebenaran, wa fa ahlahu menepati ahlahu akan ahli kebenaran itu. Wa fa'alahu, menepati ahlahu akan ahli kebenaran itu, ya Rasulullah. Dan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi diisrakan dari Mekah pada waktu malam menuju Baitul Maqdis yang diketahui. Dan sesudah Isra dimi'ratkan ke langit sehingga melihat Nabi akan Tuhan serta mukalamah akan dia, bepandiran. Ujar Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ujar Tuhan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu Jibril nang di bawah mendengar, Jibril, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dengan ketiadaan kaif makhluk, cara dan inhisar, terbatas tempat. Kada ada bebatas berjihad di atas di bawah kadanya. Tuhan kada bertempat. Dan mempardukan Allah atasnya akan salat 5 waktu sesudah Allah pardukan 50 waktu. Dan telah menyampaikan Nabi akan umat dengan kabar Isra dan Mi'raj, dan dengan fardu 5 waktu dengan ketiadaan syak. Dan telah untung Abu Bakar Siddiq dengan membenarkan kabar Isra Mi'raj. Bermula kebenarannya tepat ia akan ahlinya. Penjelasan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetikadkan ia bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad. Ya kalau memuliakan Nabi Muhammad. Nah, dengan Isra Mi'raj. Anu kaikam. Bujurlah. Artinya ada nih saya balik nah. Ini langsung dengan Nabi Muhammad ini halaman 32 langsung ke 35. Nang ini di nih tak huruf nare. Iyalah. Bujurlah. Bujur aja kah? Bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj, dan itu terjadi pada malam Itsnin tanggal 27 Rajab, setahun sebelum hijrah. Artinya Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan arti Mi'raj yaitu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 7 lapis langit dan melewatinya sampai ke Arasy. Dan Isra Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan roh Nabi pada waktu jaga kada bermimpi itu. Dan melihat ia akan Tuhannya dengan mata kepalanya dengan ketiadaan kaif dan inhisar. Kaif itu cara, inhisar itu batas. Jadi kita ada boleh kayak apa, caranya kayak apa. Nabi melihat Tuhan, ada daik. Dan kada dibatasi oleh tempat. Nang bertempat tu Nabi aja, mun Tuhan kada bertempat. Aku melihat bulan malam tadi di bawah pohon. Nang di bawah pohon tu akunya, bukan bulannya. Aku melihat bulan malam tadi di bawah pohon. Nang di bawah pohon tu akunya, bukan bulannya. Nabi melihat Tuhan di Arasy. Nang di Arasy tu Nabi, bukan Tuhan.
Tapi seperti firman Allah Ta'ala ketiadaan kaif dan inhisar. Tapi seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwa Nabi telah menyampaikan dengan kabar Isra Mi'raj itu, dan wajib kita i'tiqadkan bahwa Abu Bakar telah beruntung karena ia membenarkan apa-apa yang Nabi habarkan tentang Isra dan Mi'raj itu. Adapun kisah Isra Mi'raj itu adalah mulai ketika Rasulullah sedang berbaring di Hijr Ismail dekat Baitullah. Jadi ada di Baitullah itu ada ngarannya Hijr Ismail. Nah di situ Nabi berabah. Nabi berabah di antara pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Nabi berabahan, Hamzah paman Sidin, Ja'far sepupu anak kamanakan Sidin, Ja'far itu. Tiba-tiba kada bukan anak kamanakan sepupu teh. Kuitan bedang sanak, Ja'far anak Abu Talib, Rasulullah anak Abdullah. Abu Talib dan Abdullah itu badang sanak. Jadi sepupu lawan Nabi itu Ja'far nih. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail dan satu malaikat. Ada yang mengatakan Israfil. Maka membawa mereka akan Nabi ke sumur Zam-Zam. Dan membaringkan mereka akan Nabi dengan penuh hormat. Maka membedah mereka akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril. Mulai lubakan dadanya sampai pusat. Lubakan sini nah, lubakan. Mulai lubakan dada, nang lubakannya nih tah. Nah, lubak nah. Ini lubakan dada sini, nah terus dibelah sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Ada kalau nah. Nah lubang nih nah, lubakan nih nah. Terus ke bawah sampai ke pusat. Di situ Nabi dibelah. Dan membaringkan mereka akan Nabi dengan penuh hormat, maka membedah mereka akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril, mulai lubakan dadanya sampai pusat. Dan menghilangkan oleh Jibril akan daging tempat syaitan dari dada Nabi. Dan dibasuh 3 kali dengan air Zam-Zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman dan hilim. Hilim ini penyantun, ada cepat marah. Dan ilmu yakin dan Islam. Dan mencap Jibril antara 2 belikat Nabi dan khatamun nubuwah. Kemudian didatangkan burak yang pakai pelana dan tali adalah burak itu lebih besar daripada pakai pelana dan tali. Jadi didatangkan burak yang pakai pelana dan tali kekang. Adalah burak itu lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada bagal. Meletakkan ia 2 kakinya yang depan sampai sejauh mata memandang. Maka menunggang Nabi akan dia burak dan berangkat beserta Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Maka berjalan mereka dan singgah di beberapa tempat, yaitu Madinah, lalu di Madian dekat pohon tempat Nabi Musa berteduh, lalu di Tur Sina tempat Allah mukalamah bepandiran akan Nabi Musa, lalu di Bethlehem, ini orang menyambat Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa, dan terakhir di Baitul Maqdis. Di tengah jalan ia bertemu atau melihat beberapa perkara, yaitu jin ifrit yang hendak membakar Sidin. Lalu dilajari Jibril bacaan, terbakar jin ifritnya. Dan bau masyithah
tukang sisir rambut kepala anak Fir'aun. Tegugur sisirnya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jadi takajud anak Fir'aun nih, napa ikam bisi Tuhanin pada abahku kah? Ya aja Allah Rabbi wa Rabbu abiki Allah, Tuhanku dan Tuhan ikam dan Tuhan abah ikam Allah. Karena abah ikam jadi Tuhan. Jadi janang putri Fir'aun bila nang kaya itu ikam hakunlah kupadahil nabahku bahwa ikam ni artinya kada manuhanakan sidin padahiha ujar masyitah padahinya. Nah lalu dihukum kayak apa, ditimbai ka kawah nang berisi minyak mendidih. Ini kawah genal minyak hartan mendidih, minyaknya ditimbailah masyitah dan keluarganya, lakinya, anaknya, termasuk masyitahnya. Dan kaum yang menanam dan panen dalam sehari satu waktu, yaitu para mujahidin fisabilillah. Dan kaum yang dipecah jadi mujahidin fisabilillah itu orang yang menanam langsung dapat hasil. Dan kaum yang dipecah kepalanya, yaitu mereka yang tiada mengerja salat. Dan kaum yang punya pakaian sekadar menutup kubul dan dubur saja. Ada kaum yang hampir betilanjang, nang ditutupinya pakakas di muka, pakakas di belakang, kubul dan dubur. Serta memakan kayu berduri zakum dan bara neraka, yaitu mereka yang tiada berzakat. Dan kaum yang memakan daging mentah dan bau, padahal ada di dekat mereka daging yang masak dan lezat, yaitu mereka yang berzina, hakun berzina, padahal bini nang halal ada. Serta meninggalkan suami atau istri dan kayu yang menghalang. Jadi itu, padahal laki ada, bini ada, berzina, lawan yang lain selingkuh je kita. Itu di neraka kena makan daging buruk nang behulat, padahal nang daging nang nyaman disiapakan juga tetap memilih daging nang behulat. Dan kayu yang menghalangi jalan, yaitu misal kaum yang duduk di tepi jalan serta mengganggu jalan. Nabi juga melihat laki-laki yang berenang di sungai darah serta dilontar batu, yaitu pemakan riba. Laki-laki yang tiada bisa mengangkat bebannya, laki-laki tidak bisa mengangkat babatan kayu. Laki-laki yang tidak bisa mengangkat babatan kayu, sababat saja kada kawa, tapi ia ingin menambah, yaitu orang yang tiada dapat menunaikan amanah tapi masih ingin menambah. Dan kaum yang digunting lidah, yaitu ahli khutbah yang tiada mengamalkan. Dan kaum yang kaum yang mengarukut muka. Ada juga Nabi melihat di neraka itu kaum yang mengarukut muka dan dadanya sendiri, yaitu ahli gibah. Dan Nabi melihat juga sapi besar keluar dari lubang kecil, tiada dapat masuk lagi, yaitu misal gambaran orang yang berkata jahat lalu menyesal, tapi kan kalau lagi ditarik. Nabi juga mendengar panggilan di kanan dari Yahudi dan panggilan di kiri dari Nasara, dan panggilan dunia yang diserupakan dengan perempuan memakai perhiasan, dan panggilan iblis yang menyerupa orang tua laki-laki dan perempuan tua, yaitu misal umur dunia. Kemudian sampai Nabi ke Baitul Maqdis dan turun ia dari Burak, lalu masuk ke masjid dan sembahyang ia menjadi imam para malaikat, anbiya dan mursalin. Kemudian masing-masing mereka memuji Allah Ta'ala
kemudian merasa Nabi akan sedikit haus, maka Jibril membawakan 3 wadah yang berisi khamar dan susu dan madu atau air biasa. Maka Nabi memilih susu dan Jibril setuju, dan di sana Nabi bertemu dengan Huril Ain, bidadari. Kemudian didatangkan tangga atau mi'rat dari surga Firdaus yang berhiaskan lu'lu' di kanan dan di kirinya. Lu'lu' ini mutiara, berhiaskan mutiara di kanan dan di kiri. Ada malaikat, di sanalah Nabi naik ke 7 lapis langit dan seterusnya. Maka bertemu ia di langit pertama dengan Nabi Adam, di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, di langit keempat dengan Nabi Idris, di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Mereka semua memuji Nabi serta mendoakan Nabi akan kebaikan. Ketika bertemu Nabi Ibrahim, berpesan kepada Nabi memperbanyak berkebun di surga, yaitu dengan banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Itu aja. Jadi bila hendak banyak tanaman di surga, banyak-banyak membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Dan di sana ada Baitul Ma'mur dan Nabi sembahyang serta mukminin. Lalu Jibril mendatangkan 3 air seperti dahulu dan Nabi tetap memilih susu. Kemudian sampai Nabi ke Sidratil Muntaha, yaitu pohon yang sangat besar, di dalamnya ada kupu-kupu dari emas. Dan masuk Nabi ke surga, yaitu tempat segala nikmat dan sangat indah. Dan dinampakkan juga neraka, yaitu tempat azab dan murka Allah Ta'ala. Dan melihat Nabi di neraka akan kaum yang memakan bangkai, yaitu ahli gibah. Dan bertemu Nabi dan malaikat Malik yang tiada pernah mesam atau tersenyum. Malaikat Malik tu kada suah takurihing marangut saja. Kemudian diangkat Nabi ke Sidratil Muntaha dan bertinggal Jibril. Adoni Jibril menaiki 4 Nabi lagi, karena Sidratil Muntaha tu andaknya di atas langit ke-7. Jibril bertinggal dan naik Nabi ke Mustawa. Mendengar Nabi di Mustawa akan kerisik kalam pulpin hatan mencatat takdir manusia nih, mencatat takdir seluruh alam semesta. Kalamnya begerisik bakar raut di kita nyahatan menulis takdir dupang. Dan melihat ia seorang laki-laki yang selalu ingat Allah dan suka beribadah dan tiada durhaka dan orang tua. Gaib ia di nur arash dan melihat Rasulullah akan Allah subhanahu wa ta'ala dengan 2 mata kepalanya. Maka tersungkur Nabi sujud dan disuruh Allah meminta sesuatu. Tapi Nabi tiada meminta, hanya memuji Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab, aku angkat engkau menjadi Habibullah. Dan Allah fardukan salat tiap hari, yaitu 50 waktu. Nabi setuju saja. Kemudian turun ia ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim diam saja. Lalu turun Nabi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Sesudah Nabi berkisah tentang salat yang diwajibkan Allah, maka Nabi Musa memberi usul. Nabi meminta keringanan dari Allah. Maka bulang balik Nabi Muhammad antara Allah dan Nabi Musa 9 kali. Tiap kali balik dikurangi 5 waktu sampai akhirnya tersisa 5 waktu salat.
yang diwajibkan. Tapi pahalanya tetap 50. Kemudian terus turun Nabi sampai ke langit dunia. Dan melihat Nabi ke bawah, maka melihat ia akan kukus asap dan suara yang menyeramkan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril. Maka jawab Jibril, itu adalah syaitan yang menutupi mata manusia supaya tiada dapat tafakkur pada malakut, pada kerajaan as-samawat, langit, wal ardi, dan kerajaan bumi. Kemudian turun Nabi ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah dengan menaiki burak. Dan di tengah jalan Nabi bertemu kafilah yang juga pulang menuju Makkah. Setelah sampai di Makkah, Nabi berhabar semua yang terjadi pada malam itu. Maka di antara manusia ada yang membenarkan seperti Abu Bakar Siddiq. Maka mendapat untung ia. Dan ada yang mendustakan. Maka celaka mereka seperti Abu Jahal dan Mut'im bin Adi. Adapun, jadi itulah sebagian cerita tentang Isra Mi'raj. Adapun sebab Mi'raj yaitu disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin dan kitab Nurul Zalam, yaitu bahwa bumi bermegah-megah atas langit dan berkata bahwa ia lebih baik karena Allah hiasi ia bumi dan negeri-negeri dan laut dan sungai dan pohon-pohon dan gunung-gunung dan lain-lainnya. Dan dijawab oleh langit bahwa ia lebih baik daripada bumi karena ia mempunyai bulan dan bintang dan arasy dan kursi dan lain-lain. Dan dijawab bumi lagi bahwa ia mempunyai Baitullah, maka dibalas langit bahwa ia mempunyai Baitul Ma'mur. Harus langit menjawab. Maka dikata bumi lagi bahwa ia mempunyai Muhammad Rasulullah, afdalul makhluqat ajma'in. Ya bumi tetap ikam mulia aku langitai, karena di bumi inilah kekasih Allah, hamba yang paling disayang Allah berdiam di punggungku. Mendengar nang kaya itu, langit tiada dapat menjawab dan meminta supaya Allah menaikkan Rasulullah ke atas langit supaya ia juga mulia. Maka Allah menyuruh kepada Jibril pada malam 27 Rajab bahwa jangan bertasbih, dan kepada Israel supaya jangan mengkabat, jangan mencabut roh. Jadi pada malam 27 Rajab itu waktu Nabi Mi'raj ada denang matinya waktu itu. Supaya mereka pergi ke surga mengambil burak. Maka pergi Jibril ke surga dan melihat di sana ada 40.000 burak sedang bermain-main dan bersenang-senang di kebun surga. Tiap-tiap dahi mereka bertulisan nama Muhammad. Jadi di burak itu setiap nang dahi itu ada bertulisan Muhammad. Dan melihat ia antara mereka satu burak yang tertunduk serta menangis. Maka Jibril bertanya kepadanya akan sebab ia menangis. Burak menjawab bahwa aku telah mendengar mulai 4.000 tahun. Aku telah mendengar mulai 4.000 tahun sudah akan nama Muhammad. Maka aku rindu dan cinta dan asyik dengan itu nama. Dan tiada berhajat aku kepada makan dan minum lagi, karena sudah dimabuk cinta kepada nama Muhammad. Si burak nih. Maka kata Jibril, aku akan menyampaikan kepada orang akan nama, maka aku rindu dan cinta dan asyik dengan itu nama. Ya kalau 4.000 tahun jeburak aku nih rindu lawan nang bangaran Muhammad. Aku rindu dan cinta dan asyik dengan itu nama. Dan tiada berhajat aku kepada makan dan minum lagi. Maka kata Jibril,
aku akan menyampaikan kepada orang yang engkau rindui itu. Aku Jibril hendak membawa ikam memburakai ke tempat urana ikam ganang selama ini. Kemudian Jibril memakaikan padanya pelana serta tali, lalu ia dibawa kepada Nabi. Nah, ila akhiril kisah, sampai akhir kisah. Apa ya? Akhir kisah nang rancak dibaca orang aja tuh. Itu sekilas. Kemudian wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi. Walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama. Wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi haddin yaqtadi. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Abiyatuha maizun bi'addil jumali tarikhuha li hayyu ghurrin jumali. Samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bit tamami. Sekali kita membacakan ini mana matakan hari Minggu insyaallah kita. Hari Minggu kah? Hari Minggu, hari Sabtu. Hari Sabtu kita mana matakan kitabnya. Hari Sabtu karena isuk libur sehari aja lah, karena nih terima panitia mulut nih hari Sabtu tuh ada undangan maulid, jadi namun kita menyupanakan pesantren gina mulutnya di rumah Mama Lala tuh para kaja, jadi namun kita libur buah nikah bulikan amok kena tuan rumah mana ada daan. Saya kira pesantren jangan artinya mengecewakan orang. Libur santri isok sehari aja, libur aja cuma sehari aja. Kaina minggu dudi hanya libur 2 hari, atau anak libur sehari aja kan minggu dudi juga. Ada bapak, anak ada liburan enggak? Diberi makan aja, ada bapak juga ikam. Ada liburan yang kita sudah leh. Diberi makan aja ikam, damai aja. Kada betah kelaparan di sini. Ada ya rencana anak kada beli liburan pesantrennya. Santri ya kada beli liburan juga. Paling-paling mulai anak bulik beijin kayak di Pemangkis tau. Ada liburan. Paling-paling liburnya setahun 2 kali aja liburnya dah. Bulan mulut, bulan puasa. Libur kita juga ada liburan kah? Nang tertawa tuh hakon ndak? Hah? Apanya? Bocor. Apakah guring taros les? Jadi libur kena minggu dudi aja, libur 2 hari. Libur 2 hari minggu dudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa qad unshidtu fi dzalik. Sungguh dinyanyikan syair akan aku. Wa qad unshidtu. Sungguh dinasyidkan aku. Artinya dibacakan syair aku. Fi dzalik, pada itu hak paguruan. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul muallimi. Ra'aitu, aku melihat, ahaqqal haqqi, paling berhak akan kewajiban itu, haqqal muallimi, hak atau kewajiban kepada paguruan. Wa aujabahu hifdzan, dan paling wajib hak hifdzan, dipelihara, ala kulli muslimi, atas setiap orang muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Laqad haqqa, sungguh berhak paguruan nih, ayyuhda, bahwa dihadiahi, ilaihi, kepada si guru, karamatan, sebagai bentuk kemuliaan, li ta'limi harfin wahidin, karena malajari sabigi huruf, berhak dihadiahi alfu dirhami, 1000 dirham. Sabigi huruf aja paguruan tuh berhak benar dapat duit 1000 dirham. Sabigi huruf aja melajari kita. Apalagi nang sekian biji huruf, apalagi nang sampai tamat kitab. Ayo ikam, ini kita tamat pulang kitab nah. Fa inna man 'allamaka harfa, maka bahwasanya orang yang melajari ikam harfan, sabigi huruf, mimma tahtaju ilaihi fiddin, dari sesuatu yang berhajat engkau kepadanya, fiddin, pada agama, fahuwa abuka fiddin, maka itu orang abuka, kuitan ikam, fiddin, pada agama. Wa kana ustazuna asy-syekhul imam Sadiduddin Asy-Syirazi atau Asy-Syairazi yaqul, berkata Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, ujar Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, man arada, ngatakanlah, man arada, barang siapa menghendaki, ayyakuna ibnuhu alima, bahwa adalah anaknya itu jadi orang alim, payambaghi, maka seyogianya lah, ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, ayyura'iya, bahwa dia memelihara, payambaghi ayyura'iya, maka seyogianya, ayyura'iya, bahwa dia memelihara, al-ghuraba'a minal fuqaha, orang-orang asing daripada fuqaha. Fuqaha itu daripada para ulama. Artinya nang kada deraitan keluarga lawan seorang, wa yukrimahum, dan dia muliakan mereka, wa yu'azzimahum, dia besarkan mereka, wa yu'tiyahum, dan dia memberikan akan mereka syai'an, sesuatu. Nah ini tuh bila ika hendak besi anak jadi alim, hormati para ulama, cintai para ulama, banyak-banyak bahadiah lawan buhan ulama. Ayyura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha, artinya hendaklah dia memelihara akan orang-orang nang ghuraba di sini asati orang asing. Maksudnya nampak al-kainin, orang-orang yang bertetap. Orang-orang yang bertetap daripada para ulama nang hanya mengajar hajanya. Nah, jadi kenapa disebut orang asing? Karena
Itu para ulama yang hanya mengajar tuh termasuk asing, jarang oh ya ini. Karena banyak ulama-ulama ini sekadar namanya aja, campuran aja. Ada nang ke pasar, ada nang urus bisnis, ada nang jadi pejabat. Akhirnya tercampur sudah kada murni lagi ulamanya. Jadi nang kita disuruh menghormati orang-orang nang artinya nang bertetap dengan ilmunya aja, mengajar belajar. Kita muliakan, kita agungkan, kita berikan mereka sesuatu hadiah. Nah, jadi alim tuh kena. Biar kita kada alim, anak kita kena jadi alim. Fa'ilam yakun ibnuhu alima, maka jika tidaklah anaknya jadi orang alim, yakunu hafiduhu adalah cucunya aliman nang jadi alim. Nah nita. Wa min tauqiril muallimi, termasuk memuliakan orang alim, memuliakan guru. Wa min tauqiril muallimi, termasuk memuliakan peguruan. Alla yamshiya amamahu, bahwa dia tidak berjalan di depan peguruan. Wala yajlisa makanahu, kada duduk pada tempat peguruan. Jadi kursi guru jangan diduduki. Itu adabnya kan. Wala yajlisa makanahu, jangan dan kada duduk makanahu pada tempat peguruan. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznihi, kada memulai bepandir di sisi guru illa biiznihi, kecuali izin guru. Wala yukthir al-kalama indah, kada memperbanyak bepandir di sisi guru. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, kada minta akan wala yas'ala, dan tidak meminta akan sesuatu inda malalatihi, ketika pusangnya guru. Jadi dijual mau apa guruan tok bila nak pandir tu kam nak minta izin kah, nak apa kah? Dilihat mau apa guruan tu bila cegar nak merangot. Jangan tapi dipandiri hasidin tok pusang sidin. Wa yura'iyal waqta, dan dia memelihara akan waktu. Wala yaduqqal baba, kada mengatuk akan lawang peguruan. Bal yasbira, bahkannya sabar aja, bersabar hatta yakhruja, sehingga keluar si peguruan. Bila hendak bilang guru tuh jangan mengatuk lawang. Ini gendah berat, tok 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 tok. Gendah berat lawang peguruan. Ada nama jauh-jingok nah jendela. Kalau guru hartan aur ngapakah? Napa ikam? Bal yasbira, bahkan dia sabar aja hatta yakhruja, sehingga keluar peguruan. Fal hasilu, kesimpulan, annahu, bahwasanya si murid yatlubu ridha, menuntut ridha peguruan. Wa yajtanibu sukhtahu, menjauhi marah murka peguruan. Wa yamtathilu amrahu, melaksanakan perintah peguruan. Bi ghairi maksiatillahi ta'ala, pada selain maksiat lawan Allah. Napa nang disuruh guru selama itu kada maksiat kita laksanakan. Apalagi nang peraturan-peraturan yang cegaran menyamanakan seorang hak. Jadi kita wajib taat lan peguruan selama kada menyuruh ke maksiat. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, kada taat bagi ini makhluk pada maksiat lawan al khaliq yang maha pencipta. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi wallahu a'lam.
ngatakan toh bila ilmu perguruan adabnya ini. Nah jadi bila seorang yang sudah kada alim, hendak anak atau cucu alim, bila kada anak cucu toh cegeran alim, apa tadi muliakan orang alim, besarkan. Nah kalau bahadiah lawan orang alim, jangan cak bahadiah lawan orang alim. Bukannya orang alim tuh menghendaki kada. Guru sekumpul tuh nang abah tuh kan Abdul Ghani itu kada nang tuan guru kada. Ada tuan guru kada tuh ilmu sidin, tapi kada tuan guru tuh Jadi bila guru sekumpul tuh artinya hendak tulak mengaji kemana disangui sidin nang kemampuan sidin nang sabutul sabalik susu tuh aja minyak gas. Bari kan minyak gas masuk nang sesuatu nang sangat berharga benar juga. Sagan minyak rumah peguruan, lampu peguruan, bari listrik belum ada. Jadi disangui guru sekumpul tuh minyak gas walau sakaling susu. Ini lawas kada berdapat peguruan, sekali berdapat tangan 10 mah ilangi. Guru sekumpul kada ketujuh nih tuh. Bujuran aku mah deh. Aku bilang guru kutu ada suatan 10. Paling aku bulik 100 200 aku beri. Mahadiyahe kada beri kada mahadiyahe. Memang sugi sidin betul kita sugi sidin tapi paling ini kita ni ada tanda kita ni cinta lawan guru nang tahadau tahabu. Amun kada bawakan apa kan? Bawakan apa nang wadai di benua kita. Atau nang apa kada sangudu kada memberi duit bawakan apa bawakan gula kah atau nang apa kah jangan bilang perguruan tuh tangan 10 nang diminum guru maka menyiapkan macam-macam sagan seorang ini wadai habis di piring perguruan disikat seorang maka waktu sidin malah yang menghadapi kita menerima kita nah berapa waktu sidin nang sagan sidin baca Quran, sagan sidin berzikir. Ngetakan itu aku menyuruh nih karena aku menggawi bang. Guru tuh ada nak minta napa-napa kada. Saya kira ini memang berkahnya di situ. Kalau karena ikam sudah tamat kah pada di sini, amun nang selama di sini aja masalah nih misalnya ikam sudah tamat, sudah ada bila mah ilangi perguruan tuh ngatakan itu jangan hilang wara. Jangan hilang wara. Guru pin aur kaunan hilang. Sekali hilang mah bisa kan wadai perguruan nerai juga. Napa? Anak menampayakan muha seorang nih. Kita tuh walaupun berisi, tapi kadang-kadang ada kebahagiaan tersendiri ketika ada orang datang menghadiahi sesuatu lawan kita, karena kita melihat, oh berarti orang ini perhatian lawan kita, ya Allah, kayak ikam tuh, pada duit ada, artinya nukar mie sebungkus ada aja, tapi ketika diberi orang, senang ada ikam lawan kawan ikam tuh, pada cakan nukar. Kau benar? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.